Kan area sepanjang sekitar Monas. Demikian ya. Berarti kalau untuk tamu negara dan tamu-tamu yang lain berarti lewatnya lewat belakang sana, bukan lewat depan. Oke. Nanti untuk rutenya akan lewat, kan ada banyak jalan ini, ya kan? Jadi tidak mengganggu jalur Sudirman dan Tamrin, ya. Ada kantong-kantong parkir yang disiapkan berapa selain di Monas sendiri yang datang? Baik, rekan-rekan perlu saya sampaikan bahwa kebetulan kan ini hari Minggu ya. Jadi kita akan memanfaatkan kantong-kantong parkir yang berada di kementerian, lembaga yang ada di sepanjang Monas. Ya, kita udah koordinasi, kita udah bersurat, nanti akan menggunakan sarana parkir yang ada di kementerian, lembaga yang ada di sekitar Monas. Jadi pengunjung bisa parkir di gedung-gedung kementerian? Bisa. Ya, nanti kita akan layani untuk parkir di sana. Ya, intinya jangan sampai mengganggu parkir seenaknya sepanjang Merdeka Barat, Timur dan Selatan, ya. Nah, itu yang nanti akan menghambat. Yang lain. Kalau untuk pintu masyarakatnya Pak, nanti yang masuk apakah dibuka semuanya? Apakah ada beberapa aja nanti masyarakat? Karena kan pasti kan ada pintu yang khusus VIP dan lain-lain. Itu gimana Pak? Nah, nanti akan kita tentukan ya. Jadi untuk pintu VIP mungkin nanti untuk Bapak Presiden langsung lewat pintu sepatu roda ini. Kemudian kita juga akan memanfaatkan pintu patung kuda, pintu gambir, sama pintu Pertamina akan kita buka. Semua pintu akan kita buka. Ya. Pak, berarti teman-teman dari ini akan bertugas di hari H atau dari sebelum hari H? Dan satu lagi Pak, kan Ya. kemarin cukup ramai tuh di media sosial protes yang soal pengawalan sirene pejabat itu yang dari, kan ada juga aparat TNI Polri itu Pak yang mengawal ya. Itu mungkin ada himbauan atau apa Pak dari dan Puspom gitu. Baik, terima kasih Mas. Jadi untuk kegiatan pengamanannya kita akan melihat frekuensi masif atau tidaknya kegiatan di sini. Ya, jadi kalau memang itu memang masif ya semuanya kita akan full bermain. Tapi kalau mungkin masih parsial atau apa, kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian terkait ya, isu kemarin sempat rame, mungkin terkait sama totot sama strobo ya. Nah, kami sudah tadi ngobrol dengan Dirlantas. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas tahun 22 tahun 2009 pasal 134 135. Jadi peruntukan untuk strobo itu sebenarnya hanya untuk satu ambulan, pemadam kebakaran, kemudian mobil jenazah, ya, kemudian mobil kawal, baik motor roda 4 maupun roda 2. Di luar itu dilarang, ya. Jadi kemarin juga mungkin Bapak Panglima juga sudah memberikan statement, karena apa? Bapak Panglima sendiri tidak menggunakan itu, ya. Jadi mari kita contoh, kita sesuai dengan aturan aja ya, biar lebih enak, ya. Jadi nanti kita akan di internal kita di TNI, kami sudah sampaikan kepada masing-masing dan Puspom Angkatan untuk menertibkan itu, ya. Terutama suara ini kan kadang-kadang cukup mengganggu dan memancing emosi, ya. Nah, kita akan menertibkan itu. Demikian. Yang lain? Pak, boleh itu Pak soal kasus yang di Kalimantan Barat yang Letda AF dari TNI AD melakukan pemukulan terhadap driver ojek online, dan gimana sih Pak upaya dari TNI Polri sendiri dalam memastikan para prajurit ke depan ini tidak melakukan mungkin tindakan yang di luar batas lah gitu Pak? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga
terjadi pemukulan. Ya sebenarnya itu tidak boleh, ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan, ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat, ya. Itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Demikian ya, Mbak. Ya, terakhir ya. Terkait ini Pak, proses hukum dua anggota Presiden yang diduga terlibat dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan dan penculikan kepala cabang